teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah dan perkembangan alat musik angklung. Sejarah angklung. Sebelum Indonesia mengenal pengaruh Hindu, angklung diyakini sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Contohnya apa teman-teman? Nah, misalnya pertunjukan angklung dilakukan oleh Daeng Sutikna, seorang tokoh angklung nasional pada perundingan Linggarjati 1946 setelah proklamasi. Saat ini, Daeng sendiri dikenal dengan julukan Bapak Angklung Indonesia yang berhasil menciptakan alat musik itu dengan tangga nada dianotis yang bisa dimainkan dengan harmonis bersama alat musik lainnya. Japkan dalam musik Java berpendapat angklung ditemui pula di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan meskipun merupakan alat musik tradisional Jawa Barat. Tercatat dalam sejarah, penggunaan angklung di Jawa Barat sendiri dimulai pada masa Kerajaan Sunda, yakni pada sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Permainan angklung pada era itu dilakukan demi pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang dari Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Selain untuk pemujaan, kisah yang tercatat dalam Kidung Sunda juga mengungkapkan bahwa alat musik ini dimainkan untuk memacu semangat prajurit saat berperang. Meski kegunaannya sangat berbeda dengan saat ini, angklung masih digunakan sebagai alat musik untuk beragam pertunjukan. Sang murid yang bernama Ujo Ngalageno pun melanjutkan upaya Daeng melestarikan angklung. Ujo sendiri dikenal sebagai pendiri tempat wisata seni budaya unggulan bernama Saung Angklung Ujo atau SAU di Bandung. Ujo pun mempromosikan penggunaan angklung secara luas dalam pendidikan musik Indonesia. Nah, Saung Angklung Ujo sendiri didirikan pada tahun 1966 sebagai pusat pembelajaran dan pertunjukan angklung. Saat ini, SAU dioperasikan oleh keluarga dan anak-anak Ujo yang masih terus aktif mempromosikan angklung dan beragam kesenian lainnya, khususnya kesenian-kesenian dari Sunda. Tak hanya mengajar kelas musik dan tari kepada siswanya, pusat SAU ini juga menampilkan pertunjukan wisata, yaitu Bambu Sore setiap harinya, yang merupakan rumah bagi pabrik kerajinan bambu yang membuat souvenir bambu dan instrumen angklung berkualitas tinggi. Hingga akhir hayatnya, Ujo juga sangat aktif berupaya menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah demi menyebarluaskan budaya angklung, dan akhirnya mendapat dukungan untuk pendidikan angklung dari pemerintah. Untuk perkembangan alat musik angklung sendiri, yaitu angklung awalnya digunakan dalam ritual kepercayaan Sunda kuno untuk memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi dan Kesuburan agar tanaman padi tumbuh subur. Bunyi angklung diyakini memiliki kekuatan magic untuk menarik perhatian roh-roh atau kekuatan alam. Nah, pada masa ini, angklung dimainkan secara sederhana dan hanya terdiri dari beberapa nada. Pada abad ke-16 sampai 19, seiring waktu, angklung mulai dikembangkan untuk menciptakan variasi nada yang lebih beragam. Pada abad ke-16, setelah kedatangan Islam dan pengaruh budaya luar, angklung mulai dimainkan sebagai hiburan rakyat dan dalam upacara keagamaan. Beberapa jenis angklung seperti angklung buhun atau angklung tradisional berkembang dengan nada-nada pentatonis yang sederhana mengikuti skala musik Sunda. Perubahan besar pada angklung terjadi pada tahun 1938 ketika Daeng Sutikna, seorang guru musik di Jawa Barat, menciptakan angklung dengan sistem diatonis atau seperti pada piano sehingga bisa dimainkan dalam harmoni dengan alat musik lain. Angklung diatonis memungkinkan angklung untuk membawakan lagu-lagu modern dan lagu internasional, membuka jalan bagi angklung untuk digunakan dalam pendidikan musik. Angklung versi ini dikenal sebagai angklung Padaeng dan memiliki peran penting dalam perkembangan musik angklung hingga saat ini.
Pada tahun 1966, Ujo Ngalegeno, murid dari Daeng Sutikno, mendirikan Saung Angklung Ujo di Bandung. Tempat ini menjadi pusat pelatihan dan pelestarian angklung serta memperkenalkan angklung ke masyarakat luas. Ujo melakukan berbagai inovasi termasuk memperkenalkan angklung ke panggung internasional melalui tur dan pertunjukan. Sejak saat itu, angklung dikenal di berbagai negara, bahkan menjadi alat musik yang dimainkan di sekolah-sekolah internasional sebagai bagian dari pendidikan multikultural. Pada 18 November 2010, angklung resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO. Pengakuan ini memperkuat posisi angklung sebagai warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, pengakuan ini juga mendorong banyak institusi dan komunitas internasional untuk belajar dan memainkan angklung sehingga semakin memperluas popularitasnya di seluruh dunia. Saat ini, angklung terus berkembang dengan berbagai inovasi, termasuk kolaborasi dengan genre musik modern seperti pop, jazz, dan bahkan elektronik. Angklung kini dapat dimainkan dalam orkestra yang besar, dikolaborasikan dengan berbagai alat musik modern, dan digunakan dalam festival-festival internasional. Di Indonesia, angklung juga sering digunakan dalam acara kenegaraan dan perayaan budaya. Angklung telah banyak diperkenalkan sebagai alat edukasi di sekolah-sekolah karena sederhananya dan mudah dimainkan secara kelompok. Dengan sistem bermain bersama, angklung mengajarkan nilai kerjasama, koordinasi, dan menghargai budaya internasional. Angklung telah menjadi ikon budaya Indonesia yang tak hanya lestari, tetapi juga berkembang mengikuti zaman.